Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Yanida Parmanisa SOS MM selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi bisnis, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gasya Anggraini dari NIM 43124010 akan mempresentasikan 3 judul, yaitu yang pertama, prinsip dasar dan proses terjadinya komunikasi. Yang kedua, komunikasi bisnis tertulis. Yang terakhir, ketiga, yaitu komunikasi dalam negosiasi. Dasar dan proses terjadi komunikasi. Pengertian komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan antara dua pihak atau lebih yang melibatkan simbol verbal, non-verbal, dan bertujuan menciptakan pemahaman bersama. Itu dasarnya meliputi komunikasi sebagai simbolik, transaksional, dinamis, dan tingkat konteks. Komunikasi terjadi jika pesan dari komunikator diterima atau dimengerti oleh komunikannya. Ada bentuk fungsinya, ada bentuk komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi adalah proses simbolik. Kedua, reach, respect, empathy, audible, clarity, and humble. Ketiga, kelanjutan codingnya atau button touch. Yang keempat, etika komunikasi. Yang terakhir, konteks. Di sini ada proses komunikasi. Yang pertama ada proses simbolik, sengaja. Yang kedua, sengaja maupun tidak. Yang ketiga, dimensi isi hubungan. Keempat, konteks, ruangan, dan waktu. Yang terakhir, proses dinamik dan dinamis. Di sini ada proses terjadi komunikasi. Yang pertama, pengirim sumber, sender. Kedua, penyandang atau encoding. Yang ketiga, pesan atau message. Yang keempat, saluran media atau channel. Yang kelima, penerima atau receiver. Yang keenam, penguraian tadi atau decoding. Yang ketujuh, umpan balik atau feedback. Yang kedelapan, gangguan noise. Ini ada cara berkomunikasi dengan baik. Yang pertama, dengarkan aktif. Kedua, perhatikan bahasa tubuh. Yang ketiga, jelas dan ringkas. Yang keempat, etika dan empati. Terus di sini ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, pengirim, sender, komunikator. Yang kedua, pesan, message. Yang ketiga, media, saluran atau channel. Yang keempat, penerima, receiver atau komunikan. Yang keempat, pemberi feedback. Yang keenam, gangguan atau noise. Yang terakhir, konteks dan lingkungan. Ini ada studi kasus, yaitu instruksi yang disalahartikan. Doni, salah satu anggota tim, mengira ia hanya perlu membuat desain poster untuk media sosial. Sementara itu, Siska berpikir bahwa ia harus menyiapkan seluruh konten, termasuk caption, video promosi, dan jadwal posting. Di sisi lain, Andi justru menunggu arahan lebih lanjut karena merasa instruksi tersebut belum jelas. 2 hari kemudian, Rina terkejut melihat hasil kerja timnya. Doni hanya mengumpulkan satu desain. Siska kelelahan karena mengerjakan terlalu banyak hasil sendiri, dan Andi belum memulai apapun. Rina merasa timnya tidak sikap, sementara tim merasa bingung dengan arahan yang diberikan. Akhirnya terjadi kesalahpahaman dan keterlambatan dalam peluncuran kampanye. Kesimpulannya, komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan dan pengiriman penerima dengan tujuan pencapaian pemahaman yang sama. Di dasar komunikasi menekankan bahwa komunikasi bersifat dua arah, membutuhkan kejelasan pesan, melibatkan konteks, serta tidak lepas dari kemungkinan gangguan. Selain itu, komunikasi selalu memiliki tujuan baik untuk memberikan informasi, mempengaruhi, maupun membangun hubungan. Proses terjadi komunikasi dimulai dari pengirim yang memiliki ide, kemudian mengubahnya menjadi pesan. Pesan tersebut disampaikan melalui saluran, kalau diterima oleh penerima, lalu menafsirkan pesan tersebut. Setelah itu, penerima memberikan umpan balik sebagai tanda apakah pesan dipahami atau tidak. Selama proses itu, gangguan bisa terjadi dan mempengaruhi kejelasan pesan. Secara keseluruhan, komunikasi efektif terjadi apabila pesan dapat dipahami sesuai maksud pengirim, didukung oleh prinsip kejelasan, kesesuaian konteks, serta adanya umpan balik yang baik. Tanpa hal tersebut, umpan balik yang baik dan tanpa tersebut, komunikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Itu ada komunikasi bisnis tertulis. Pengertian komunikasi bisnis tertulis adalah penyampaian pesan, informasi, dan kebijakan perusahaan menggunakan kata-kata tulis seperti email, memo, laporan, atau proposal yang bertujuan untuk mendokumentasikan informasi secara resmi, jelas, dan akurat. Komunikasi tertulis adalah keterampilan yang diperlukan saat memiliki tujuan dan menyampaikan maksud secara tertulis. Tujuan komunikasi yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, melakukan persuasi. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Manfaat komunikasi yang pertama, peningkatan efisiensi. Yang kedua, membangun hubungan pelanggan. Yang ketiga, penyelesaian kerja mitra. Yang keempat, mendorong inovasi. Yang kelima, meningkatkan pemimpinan dan manajer. Yang terakhir, pencapaian target bisnis. Terus karakteristik utama komunikasi bisnis, yang pertama, orientasi pada tujuan. Yang kedua, orientasi pada audiens. Yang ketiga, format dan struktur. Yang terakhir, yang keempat, jelasan sederhana.
kelima, dinamis dan berkelanjutan. Yang keenam, mempertimbangkan batasan. Yang ketujuh, umpan balik. 8, adanya komunikasi eksternal dan internal. Sisi komunikasi pertama, email. Kedua, memo. Ketiga, isu bisnis. Keempat, laporan bisnis. Yang kelima, proposal. Keenam, dokumen teknikal. Pola komunikasi bisnis yang pertama, mengambil keputusan. Kedua, kolaborasi tim. Ketiga, peningkatan produktivitas. Terus terutama memberikan informasi. Kedua, melakukan persuasi. Ketiga, peningkatan produktivitas. Yang terakhir, proses pengurusan ada proses komunikasi bisnis tertulis. Yang pertama, persiapan perencanaan, business planning. Kedua, proposal writing. Terakhir, revisi atau revising completing. Di sini ada faktor komunikasi bisnis. Yang pertama, kejelasan dan keterbatasan pesan. Yang kedua, kemampuan berbahasa dan ejaan. Ketiga, kesesuaian teknologi dan media. Yang keempat, persepsi dan latar belakang dan penerima. Yang kelima, konteks komunikasi dan budaya. Keenam, akuisisi informasi. Yang terakhir, diskusi kasus ini ada dalam suatu perusahaan. Seorang supervisor mengirim email kepada tim dengan pesan tolong segera selesaikan laporan proyek seminggu ini. Namun pesan tersebut tidak jelas karena tidak menjatuhkan deadline pasti maupun instruksi rinci. Akibatnya anggota tim memiliki pemahaman yang berbeda sehingga terjadi keterlambatan dan hasil kerja tidak seragam. Dalam proses komunikasi ini kurangnya kejelasan dan tidak ada feedback menyebabkan pesan disalahartikan. Oleh karena itu, komunikasi tertulis harus disampaikan secara jelas, lengkap, dan spesifik agar tujuan komunikasi dapat dicapai dengan baik. Kesimpulan, komunikasi bisnis tertulis merupakan sarana penyampaian informasi di dalam dunia kerja yang menggunakan media tulisan seperti email, surat, laporan, dan proposal. Bentuk komunikasi ini penting karena bersifat resmi, komunikasi dan dapat dijadikan bukti. Agar efektif, komunikasi tertulis harus jelas, singkat, terstruktur, dan menggunakan bahasa yang profesional. Setelah itu, isi pesan yang harus mudah dipahami oleh penerima agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ketiga, terakhir itu ada komunikasi dalam negosiasi. Yang komunikasi dalam negosiasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepahaman, menyelesaikan konflik, atau mencapai kesepakatan bersama. Ini melibatkan komunikasi verbal dan non-verbal yang efektif, pendengaran aktif, dan penyesuaian gaya bicara untuk mempengaruhi hasil negosiasi. Tujuan komunikasi dalam negosiasi, yang pertama, mencapai kesepakatan yaitu agreement. Yang kedua, membangun saling pengertian, mutual understanding. Yang terakhir, mengungkap kebutuhan yaitu uncovering needs. Yang ketiga itu. Yang keempat, mengelola konflik dan harapan. Yang terakhir, membangun hubungan yaitu building relationship. Jenis komunikasi dalam negosiasi itu yang pertama, komunikasi verbal, yang kedua, komunikasi non-verbal. Yang terakhir, komunikasi tertulis. Terusnya ada prinsip komunikasi negosiasi. Yang pertama, pisahkan orang dari masalahnya. Terus yang kedua, fokus pada kepentingan bukan posisi. Terus yang ketiga, mendengarkan secara active listening. Yang keempat, menciptakan opsi keuntungan bersama, win-win solution. Terus di sini ada hambatan dalam komunikasi negosiasi. Yang pertama, hambatan psikologis dan emosional, emosi negatif. Yang kedua, hambatan semantik dan komunikasi. Yang terakhir, hambatan posisi dan kurangnya fleksibilitas. Terus di sini ada studi kasus dari komunikasi dalam negosiasi, yaitu komunikasi dalam negosiasi bisnis. Supplier dan detail sebuah perusahaan supplier produk makanan ringan ingin menjalin kerja sama dengan jaringan retail besar seperti Indomaret. Supplier ingin produknya masuk ke banyak cabang agar penjualan meningkat, sementara retail ingin produk yang laku, berkualitas, dan menguntungkan. Kesimpulannya itu, komunikasi dalam negosiasi merupakan faktor kunci yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kesepakatan. Proses negosiasi tidak hanya tentang menyampaikan pesan pendapat, tapi juga tentang memahami kebutuhan, kepentingan, dan sudut pandang pihak lain. Komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya keterbukaan, kejelasan informasi, dan kemampuan mendengarkan, yaitu active listening. Selain itu, sikap saling menghargai dan pengendalian emosi sangat penting agar negosiasi berjalan kondusif dan tidak menimbulkan konflik. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan kata atau kegugupan kata, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.